pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada hari Minggu tanggal 5 September tahun 2021. Walaupun di dalam segala keterbatasan kita tidak bisa bertemu dan beribadah secara bertatap, kita bersyukur kita bisa bertemu di dalam ibadah online. Tidak terasa 8 bulan sudah kita lalu bersama-sama di tahun ini, dan pagi hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan September tahun 2021. Marilah kita bersyukur atas kemurahannya dari kehidupan kita yang tidak pernah habis-habisnya, seraya tetap mengarahkan hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita ke arah Tuhan dan setiap hari sebagai sempurnakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita kembali datang ke hadapan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini,
Mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada pagi ini, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa teknologi yang Tuhan berikan membuat kami juga masih tetap dapat beribadah di tengah kondisi yang sulit pada saat ini. Dan hari ini Bapa, sebelum kami melanjutkan ibadah kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa diri kami masing-masing, segala penyesalan, pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ketika kami gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ketika kami kembali mendukakan Engkau ya Tuhan, baik itu di dalam pikiran, di dalam perkataan, bahkan di dalam perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan yang telah menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami, sesama kami, keluarga kami, terlebih lagi kami menyakiti Engkau. Bapa di surga, kiranya Engkau mengampuni setiap kami. Kalau ada hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kalau ada pikiran-pikiran yang masih kotor, yang rusak ya Tuhan, yang masih kami bawa hingga pagi ini, Tuhan biarlah kiranya Engkau mengampuni setiap kami. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami ya Bapa, supaya kami boleh layak berada di rumah Tuhan, berada di hadirat Tuhan pada hari ini. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya setiap kami yang sudah mengalami anugerah pengampunan dari Tuhan, boleh senantiasa hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, bagi kita yang mengakui dosa-dosa kita, ada berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, kita bersyukur bahwa di dalam hidup kita memiliki Allah yang senantiasa penuh kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tapi biarlah kiranya setiap penebusan, pengampunan yang Dia berikan membuat kita juga semakin mencintai Dia dan semakin mau hidup kudus, hidup berkenan di hadapannya. Amin. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terutama di dalam kitab suci? Maka Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama di dalam hidup kita, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan dan menjadikan Dia yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan pembahasan kita, khotbah serial kita yang diambil dari kitab Keluaran. Dan pada hari ini kita memasuki Keluaran pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan mempelajari di dalam 2 bulan ini, dalam 2 pertemuan, pada bulan ini dan awal bulan depan nanti. Kita akan mempelajari dari 10 perintah Allah yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saudara, saya akan mengajak kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini. Dan saudara di rumah, silakan memperhatikan firman Tuhan ini, termasuk bagian-bagian yang nanti saya akan bacakan secara cepat ya di tengah-tengah penjelasan yang akan kita perhatikan bersama-sama. Saudara, kita membaca dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat yang ke-6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, kita akan membaca juga bagian yang lain yang diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6, yang seringkali juga mungkin kita baca, yang disebut dengan Shema Israel. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Satu bagian yang terakhir, saya mengajak kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22, kita membaca ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40, kita perhatikan bersama-sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara sekalian, beberapa waktu terakhir ini kita mungkin sama-sama memperhatikan berita, ya, yaitu akan diadakannya ganjil genap di Kota Bandung. Dan ternyata ganjil genapnya itu bukan setiap hari, ya, jadi ada S dan K, ya, ada syarat dan ketentuannya. Nah, saudara, satu hal yang di dalam pikiran saya, ganjil genap itu membuat pusing gitu, ya, karena maksudnya mungkin kita lupa, ya, kita tidak pernah, mungkin kita juga apalagi yang kendaraannya cuma satu misalnya, mungkin kita akan tidak ingat kapan kita boleh keluar rumah atau tidak, gitu ya. Dan juga kita tidak punya pilihan bagaimana kita menggunakan kendaraan apa, pada hari apa, atau jam berapa, ya. Nah, saudara, saya hanya berpikir kita bisa pusing dan dengan aturan-aturan seperti ini, ya. Pertama awalnya, ya, berpikir seperti itu. Tetapi saudara, kemudian kemarin sudah ada pengumuman bahwa dari sekian peraturan yang ada, kemudian ada satu kalimat, ya, peraturan ini tidak berlaku bagi kendaraan dengan TNKB D atau kendaraan dengan plat D, ya, artinya kendaraan Bandung itu tidak berlaku atau tidak mengalami ganjil genap, ya. Nah, dalam hati syukur, ya, karena apa? Karena menurut saya mungkin kita bisa akhirnya menjadi melanggar tanpa kita bermaksud melanggar, karena kita mungkin lupa, ya, dengan peraturan yang ada. Nah, saudara, ketika saya memperhatikan satu kalimat ini saja, ketika dituliskan tidak berlaku bagi kendaraan dengan TNKB D atau plat D, nah, saudara, itu merupakan satu kesimpulan yang sangat penting dari sekian peraturan yang ada. Ya, kenapa, saudara? Karena peraturan-peraturan yang lain tidak menjadi terlalu penting ketika kita tahu apa kesimpulannya. Nah, saudara, ada orang yang kadang-kadang juga ketika berbicara, gitu ya, cukup berbelat-belit, ya, terutama kalau saudara bicara dengan anak-anak biasanya. Saudara, anak-anak kalau ditanya, dia suka menjawab dengan panjang lebar,
atau dia bercerita panjang lebar, kita nggak tahu dia sebenarnya mau cerita apa. Kita memperhatikan dengan seksama gitu ya. Ketika dia bercerita dari A sampai Z, kembali lagi ke A, kemudian acak-acakan kemana-mana. Dan akhirnya kita berpikir, jadi kesimpulannya apa ya? Nah saudara, kesimpulan itu yang penting buat kita ya. Dan seringkali di dalam pembicaraan kita ataupun juga di dalam bahan-bahan bacaan kita, yang sangat penting buat kita itu apa kesimpulannya ya, atau apa rangkuman dari semuanya itu ya, yang mungkin bisa dijabarkan hanya dalam 1 atau 2 kalimat yang sederhana dan kita mampu memahaminya. Nah saudara, mirip dengan kisah bangsa Israel, Allah itu memberikan hukum Taurat kepada Musa untuk bangsa Israel ya, melalui Musa untuk bangsa Israel. Dan saudara kalau membaca hukum Taurat itu begitu banyak, begitu rinci dan sangat detail ya saudara. Saya membayangkan kalau saya hidup di zaman itu mungkin saya nggak akan ingat dengan banyak hal. Kenapa saudara? Karena untuk korban persembahan ada aturannya, untuk korban ini korban itu ada aturannya, hari Sabat ada aturannya, bagi wanita juga yang sedang mengalami haid misalnya ada aturannya, kudus dan tidak kudus, najis atau tahir dan sebagainya. Saudara, banyak sekali aturan yang terdapat di dalam hukum Taurat yang Allah berikan bagi bangsa Israel melalui Musa. Ya, saudara bisa membacanya di dalam kitab Imamat khususnya. Nah, saudara, Tuhan memberikan banyak sekali peraturan untuk bangsa Israel. Kenapa saudara? Karena memang bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang Allah mau jadikan satu contoh bagi bangsa-bangsa lain bagaimana umat Allah ini hidup di dalam kekudusan. Tetapi saudara, Tuhan juga di antara sekian banyak peraturan yang ada, hukum Taurat yang ada, Tuhan memberikan penjelasan bahwa semua hukum ini kalau dirinci atau kalau dirangkum atau dipersingkat atau disimpulkan, saudara, maka semua hukum ini terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-40 dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, Alkitab bahasa Ibrani itu biasanya disebut dengan Tanakh ya. Tanakh itu merupakan singkatan dari Taurat, Nebiim dan Ketubim ya, atau Ketuvim. Nah saudara, 3 hal ini yang terdapat di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Jadi ada Taurat, ada tulisan para nabi dan ada tulisan-tulisan lainnya ya. Maka saudara, Tuhan Yesus di dalam Injil Matius mengatakan kepada seorang yang bertanya kepadanya, apa isi atau apa penjelasan, bagaimana menjelaskan hukum Taurat ya, apa isi hukum Taurat? Tuhan menjawabnya hanya dengan 2 kalimat yang sangat penting, yaitu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, dan kemudian kasihi sesama manusia. Nah saudara, ini juga merupakan rangkuman dari apa yang ditulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17 yang tadi kita sudah baca. Ya, saudara, 10 hukum Taurat, 10 hukum atau 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2. Ya, seperti kita sudah pernah pelajari beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana 10 hukum ini dibagi menjadi hukum yang ke-1 sampai ke-4 dan ke-6 sampai 10. Hukum ke-1 sampai dengan hukum ke-4 itu berhubungan dengan hubungan manusia dengan Allah. Dan kemudian hukum yang ke-6 sampai yang ke-10 itu berbicara mengenai hubungan manusia dengan manusia atau dengan sesamanya. Nah saudara, ini dijelaskan lebih detail lagi. 10 hukum ini dijelaskan di dalam mulai dari Keluaran pasal yang ke-21. Maka saudara membaca di dalam Keluaran 21 dan seterusnya sampai dengan pasal 31. Saudara, di sana banyak sekali peraturan begitu rinci mengenai kemah suci, mengenai segala macam gitu ya saudara, mengenai nyawa sesama manusia dan sebagainya. Saudara kalau membaca di sana itu begitu banyak peraturan ya, mulai dari kitab Keluaran pasal yang ke-21 ya. Jadi sesudah Musa mendapatkan hukum ini, saudara, di sana kemudian dijelaskan pasal 21 tentang hak budak Ibrani, peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia dan sebagainya ya, sampai dengan pasal 31. Nah saudara, tetapi yang sangat menarik yang akan kita pelajari pada pagi ini, saudara, di sebelum hukum yang ke-1, di sana ada sebuah pendahuluan yang sangat penting. Ya, kita membaca mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Saudara, di sana dikatakan ada pendahuluan
Inilah segala firman yang Allah sampaikan, ya, yaitu Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, sebelum kita mempelajari tentang hukum yang pertama sampai dengan yang keempat hari ini, saudara, saya ingin kita bersama-sama mempelajari bagian pendahuluan yang merupakan formula yang sangat penting yang menjadi dasar dari semua hukum yang ada, dan terutama 10 perintah Allah ini. Kenapa kita harus menaati 10 perintah Allah? Kenapa kita harus menjalankan 10 perintah bahkan hukum-hukum Taurat yang lainnya? Ya, karena saudara, ada satu kalimat yang sangat penting di dalam pendahuluan dari 10 perintah ini. Saudara, di sana dikatakan Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, kita perhatikan dulu kata Tuhan yang seringkali, yang seperti kita juga pernah pelajari beberapa waktu yang lalu dari khotbah-khotbah yang lalu, ya, bahwa Tuhan yang dituliskan dengan huruf besar semua itu yang dimaksud dengan YHWH. Saudara, YHWH itu adalah nama yang kudus yang disebut dengan tetragrammaton, ya, 4 huruf besar yang bukan huruf yang sembarangan, bukan huruf yang boleh sembarangan diucapkan ataupun juga bahkan disebut-sebut sehari-harinya oleh bangsa Israel. Ya, nah saudara, nama Tuhan sebagai YHWH ini adalah nama yang khusus. Tidak ada Allah lain yang namanya seperti ini. Maka saudara, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, Akulah Tuhan Allahmu, maka saudara, nama ini adalah nama yang khusus yang disembah hanya oleh bangsa Israel, umat pilihannya. Lalu kita memperhatikan, di sini dikatakan Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, kata Allahmu itu menjelaskan sebuah kepemilikan antara Allah dengan umatnya, antara Allah dengan umatnya, yaitu dengan bangsa Israel. Ada suatu hubungan yang eksklusif antara Allah dengan umat Israel. Allah YHWH atau Allah Yahweh itu bukan Allah yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, bukan Allah milik bangsa-bangsa lain. Kenapa saudara? Karena bangsa-bangsa lain menyembah ilah-ilah lain. Saudara, ini dikatakan juga dijelaskan dengan di dalam Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Saya membacakan untuk kita, ya. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Nah saudara, ayat ini menjelaskan suatu hubungan yang eksklusif, suatu hubungan kepemilikan yang betul-betul bukan hubungan yang umum, ya. Jadi Allah bangsa Israel, Allah YHWH atau Allah Yahweh itu hanya Allah miliknya bangsa Israel, umat kepunyaannya, umat kesayangannya yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Nah saudara, maka Allahmu, katamu di sini itu menjelaskan kepemilikan antara Allah dengan umatnya. Dan Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-6 tadi menjelaskan atau menegaskan hal ini. Saudara, hal yang selanjutnya dari ayat ini, ayat yang kedua ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah saudara, perhatikan di sini ada sebuah konfirmasi bahwa Mesir itu adalah tempat perbudakan. Tuhan Allah itu mengkonfirmasi dari mana Dia mengangkat bangsa Israel atau umat pilihannya. Nah saudara, Mesir itu adalah tempat perbudakan dan Allah membawa mereka keluar, ya, membawa mereka keluar dari perbudakan. Berapa lama mereka menjadi budak? 430 tahun. Dan bagaimana kondisi mereka ketika diperbudak? Saudara, itu sangat menyesakkan mereka. Paling tidak ada beberapa ayat yang menjelaskan dengan sangat jelas secara tersurat. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 14. Saudara, dikatakan dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan. Saudara, di dalam 2 ayat ini terjadi pengulangan tentang kekejaman bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Saudara, bagian ini ditulis sebelum peristiwa di mana Sifra dan Pua, yaitu bidan-bidan di Mesir itu diharuskan membunuh
bayi laki-laki yang baru lahir kalau itu orang Ibrani atau orang Israel, ya. Nah, Saudara, kemudian pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dan 24, di sana dikatakan Raja Mesir sudah mati, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Perhatikan ya Saudara, di sana dikatakan mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Sekali lagi Saudara, dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 dan 24. Saudara, dua ayat ini menjelaskan dengan begitu rinci, dengan begitu jelas bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir, sehingga dikatakan mereka mengeluh, mereka berseru-seru, mereka berteriak minta tolong, dan kemudian mereka juga mengerang karena perbudakan itu. Saudara, kemudian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Bangsa Israel itu tidak percaya kepada Musa karena apa? Karena mereka terlalu putus asa dengan perbudakan itu. Saudara, ayat-ayat tadi itu hanyalah sebagian atau beberapa ayat yang saya tunjukkan yang secara jelas menjelaskan bagaimana penderitaan bangsa Israel di tengah-tengah perbudakan Mesir, dan mereka diperbudak selama 430 tahun. Bukan cuma 4 tahun, bukan cuma 40 tahun, melainkan 430 tahun. Nah Saudara, apa pentingnya kalimat pendahuluan ini bagi kita, bagi bangsa Israel? Saudara, pendahuluan ini menjadi dasar mengapa orang Israel, termasuk kita juga, harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah Saudara, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa seluruh hukum Taurat itu dirangkum hanya menjadi kalimat kasihi Allah dan kasihi sesama. Saudara, hari ini kita membahas hukum yang pertama sampai dengan yang keempat, yaitu hukum yang membahas tentang hubungan manusia dengan Allah. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci satu persatu, karena mungkin ini membutuhkan penjelasan yang sangat panjang, dan mungkin itu bisa dibahas di dalam kelompok kecil ataupun juga mungkin di dalam persekutuan doa atau di dalam kelas PA, ya, supaya kita bisa lebih memahami secara rinci apa peraturan pada zaman itu dan kemudian diaplikasikan ke zaman sekarang. Ya Saudara, nah hari ini saya tidak menjelaskan rinci satu persatu, tetapi saya ingin memberikan sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan ya dari pendahuluan dengan hukum yang ke-1 sampai dengan ayat hukum yang ke-10 ini. Saudara, pengenalan akan Allah yang benar, pengenalan akan Allah yang benar akan terwujud melalui perlakuan kita kepadanya. Saudara, pengenalan akan Allah yang benar itu akan terwujud melalui perlakuan kita kepadanya. Saudara sekalian, Calvin di dalam pembukaan Institutio, dia mengatakan demikian. Keseluruhan hikmat manusia terdiri dari dua bagian, yaitu pengetahuan tentang Allah dan tentang diri sendiri. Sekali lagi ya Saudara, di dalam pembukaan Institutio, Calvin mengatakan demikian. Keseluruhan hikmat manusia terdiri dari dua bagian, yaitu pengenalan tentang Allah dan tentang diri sendiri. Kemudian Luther juga mengajarkan hal yang sama, ya, yang senada. Dia mengajarkan bahwa melalui Taurat kita mengenal bahwa diri kita adalah orang berdosa. Saudara, Luther dan Calvin sama-sama mempelajari hukum Taurat dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Nah Saudara, dan kemudian mereka juga memiliki pendapat yang senada seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Jadi Saudara, Luther juga mengajarkan bahwa melalui hukum Taurat, melalui apa perintah-perintah yang Tuhan berikan melalui Musa yang kita bisa baca sampai saat ini, kita sebagai manusia, baik yang hidup zaman itu maupun kita sekarang, kita bisa mengenal diri kita sebagai orang berdosa. Nah Saudara, dan keseluruhan nikmat manusia itu terdiri dari dua bagian, pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang diri sendiri atau tentang kita. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar dan mengerti siapa kita di hadapannya, kita pasti memahami bagaimana kita memperlakukan Allah kita dalam hidup sehari-hari. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar, kita mengenal dengan benar Allah yang benar, kita mengerti siapa kita di hadapannya,
Kita sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak layak, tetapi kita yang beroleh anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Dia melepaskan kita dari perbudakan dosa, sebagaimana Dia melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dia lepaskan kita dari perbudakan dosa, yang membuat kita akhirnya mempunyai keselamatan dan hidup yang kekal. Nah saudara, ketika kita memahami siapa diri kita dan siapa Allah yang ada di hadapan kita, saudara, kita pasti memahami bagaimana seharusnya kita memperlakukan Dia dalam hidup sehari-hari. Saudara, jangan jauh-jauh kita membahas tentang Allah. Saudara, ketika kita datang berhadapan dengan orang yang mungkin secara status sosial jauh lebih tinggi daripada kita, atau mungkin dia seorang pejabat meskipun enggak kaya-kaya amat, ya. Tetapi kalau dia pejabat, saudara, beranikah kita sembarangan bersikap di hadapannya? Saudara, kalau kita saja yang berkunjung misalnya ke Keraton Jogja, saudara, di sana kita aja nggak boleh pakai pakaian sembarangan. Kita harus datang dengan sopan. Kenapa? Karena ada aturan-aturan di sana dan kita akan bertemu dengan pejabat. Kita akan ke tempat itu juga diakui sebagai tempat yang bukan tempat sembarangan, ya saudara. Maka ketika kita datang ke sana, kita juga nggak bisa pakai baju sembarangan seperti yang kita mau. Seperti kita akan pergi ke pantai misalnya, nggak bisa, saudara. Nah saudara, ketika kita mengerti siapa Allah yang kita sembah, ketika kita tahu siapa Allah yang telah membebaskan kita, maka saudara, saya yakin seharusnya kita memahami juga bagaimana kita memperlakukan Dia di dalam hidup sehari-hari. Saudara, ini yang kemudian dijelaskan di dalam hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Jangan padamu ada Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah saudara, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengenal Allah yang benar? Ulangan 6 ayat 4 yang tadi kita sudah baca, di situ menjelaskan Allah yang benar itu yang mana. Saudara, di sana dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa artinya satu dan satu-satunya. Nah saudara, ini membandingkan dengan tradisi orang Mesir dan bangsa-bangsa lain di luar Israel yang mempercayai ada banyak ilah lain. Yang ada banyak ilah lain yang disembah oleh bangsa Mesir maupun bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan mengatakan Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan YHWH yang berbeda dengan ilah lain, ilah yang disembah bangsa-bangsa lain. Ilah-ilah yang banyak itu yang dipercayai oleh bangsa lain. Allah kamu itu berbeda. Allah kamu itu adalah Allah YHWH, Allah yang namanya khusus, yang perbuatannya juga khusus buat kamu, ya. Saudara sekalian, bangsa-bangsa di sekitar Israel pada waktu itu, orang-orang Mesir dan bangsa-bangsa lainnya, saudara, mereka mempercayai atau menganut paham politeisme. Jadi mereka mempercayai bahwa mereka bisa menyembah banyak hal. Mereka bisa menyembah pohon, nanti sebentar mereka ketemu gunung, mereka bisa berdoa atau menyembah kepada gunung. Nanti sebentar mereka ketemu benda-benda lain, mereka ketemu batu, mereka bisa menyembah batu. Saudara, mereka mempercayai banyak ilah dan juga dewa-dewa. Ya, kita mungkin pernah membaca atau mengenal atau tahu atau mendapatkan informasi bahwa di Mesir juga ada banyak dewa, ya, yang disembah oleh bangsa Mesir. Maka saudara, Tuhan menjelaskan kepada bangsa Israel, Allah yang kamu sembah itu adalah Allah yang berbeda. Maka kamu harus kenal, kamu harus tahu siapa Allah yang kamu sembah. Allah kita itu adalah Allah yang esa. Nah saudara, zaman itu orang-orang mempercayai paham atau menganut paham politeisme. Mereka mempercayai bahwa benda-benda di sekitar mereka itu adalah Allah atau ilah. Saudara, ada bentuk lain dari politeisme, yaitu apa yang disebut dengan henoteisme, ya. Saudara, henoteisme itu paham yang mempercayai bahwa seseorang memang mempercayai atau menyembah hanya satu ilah, ya. Mempercayai atau menyembah hanya satu ilah. Tetapi dia percaya bahwa benda-benda lain pun atau dewa-dewa lain pun itu adalah ilah. Jadi saudara, bedanya dengan politeisme yang tadi, kalau orang yang menganut paham politeisme yang asli, saudara, mereka mengatakan bahwa ini Allah, ini Allah, ini juga Allah, itu Allah.
banyak Allah di sekitar mereka dan mereka menyembah semuanya. Ketika mereka ketemu yang ini mereka sembah, mereka ketemu ini mereka sembah, ketemu yang ini mereka sembah. Nah saudara, paham henoteisme itu merupakan bagian dari politeisme juga. Tetapi perbedaannya adalah orang-orang yang menganut paham henoteisme memang menyembah satu Allah, tetapi dia mempercayai bahwa di dunia ini, di alam semesta ini sesungguhnya ada lebih dari satu Allah. Nah saudara, ketika kita mengenal Allah yang benar, ketika kita mengenal Allah yang sesungguhnya, pasti kita akan memperlakukan Allah kita dengan benar. Dan itu akan terwujud di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan ibadah kita. Saudara, pendahuluan 10 perintah mengingatkan kembali tentang hubungan kepemilikan Allah dengan umatnya. Dan menjelaskan karya Allah yang begitu besar dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, 430 tahun mereka diperbudak di Mesir itu bukan waktu yang singkat. Dan juga terlebih lagi diwarnai dengan berbagai penindasan dan penyiksaan, baik secara fisik maupun juga mental. Nah saudara, sekali lagi pertanyaan besar, sebuah tanda tanya besar. Apakah Israel sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar? Saudara, 10 perintah Allah itu diberikan pada bulan ketiga sejak mereka keluar dari Mesir. Saudara bisa membaca dari Keluaran pasal yang ke-19. Saudara bandingkan dengan ketika mereka baru keluar dari Mesir. Saudara, mereka keluar dari Mesir itu bulan yang pertama tanggal 14. Dan saudara kalau membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang pertama, di situ dikatakan ketika Allah memanggil Musa untuk ke Gunung Sinai, itu memasuki bulan yang ketiga, ya. Dalam 3 bulan sudah begitu banyak peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, yang dialami oleh bangsa Israel di tengah-tengah kesusahan dan kesesakan mereka. Tuhan sudah menyatakan begitu banyak mujizat dan peristiwa yang spektakuler. Saudara, ada 10 tulah yang begitu hebat, terlebih lagi tulah yang terakhir. Ada Tuhan membelah laut teberau. Tuhan juga memberikan manna dan burung puyuh. Terjadi peristiwa di Masa dan di Meriba di mana mereka tidak ada air, tapi kemudian Tuhan memberikannya. Dan saudara, selalu banyak di tengah-tengah semua peristiwa ini, saudara, kita melihat bangsa Israel selalu banyak keluhan, bahkan hujatan. Saudara, bukankah berkali-kali bangsa Israel mengatakan, bukankah lebih baik di Mesir? Bukankah mendingan di Mesir? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Dan seterusnya. Saudara, bahkan di dalam salah satu peristiwa yaitu di Masa dan di Meriba, Tuhan bangsa Israel berkata, apakah tidak ada Allah di tengah-tengah kita? Saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Saudara, mujizat demi mujizat, peristiwa-peristiwa yang begitu besar dan ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh ilah-ilah yang lain. Dan mereka sudah mengalami penindasan selama 430 tahun dengan begitu susah dan menderita. Saudara, ketika mereka kemudian mengalami begitu banyak peristiwa ajaib yang luar biasa, saudara, apakah ini cukup untuk membuat mereka mengenal Allah yang benar dan mengenal dengan benar? Saudara, dan luar biasanya lagi, Keluaran pasal 32 mencatat sebuah peristiwa yang sangat tragis. Saudara, waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai dan bangsa Israel diperintahkan untuk menunggu Musa. Tetapi kemudian firman Tuhan mengatakan, ketika orang Israel melihat sepertinya Musa itu mengundur-undurkan diri untuk turun, lalu mereka meminta Harun membuatkan patung anak lembu emas. Dan saudara, apa yang dikatakan di sana? Keluaran pasal yang ke-32. Saudara, ketika mereka akan merayakan, mereka akan mengadakan perayaan penyembahan anak lembu emas ini, saudara, mereka mengatakan apa? Ayat yang ke-6, Keluaran pasal 32. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, kemudian kita membaca ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat yang keempat, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, itu sebabnya kenapa mengawali semua hukum Taurat yang akan Tuhan berikan. Kenapa mengawali seluruh hukum yang panjang dan banyak itu.
saudara, Tuhan mengingatkan dengan satu pendahuluan yang sangat penting. Akulah Tuhan Allahmu yang telah menuntun kau, membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, ini terjadi juga dalam kehidupan masa Tuhan Yesus melayani di dunia. Kalau saudara ingat, ada peristiwa di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saudara, peristiwa ini terjadi sesudah kira-kira Tuhan Yesus melayani di dunia selama 3 tahun lebih. Dan saudara, ini menjelang akhir-akhir masa pelayanannya di dunia. Karena Tuhan Yesus melayani hanya selama 3,5 tahun. Dan saudara, murid-muridnya sudah mengikuti dia selama 3 tahun. Dan yang ajaib, yang luar biasa, baru saja Tuhan membuat peristiwa 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Mungkin 15.000 sampai 20.000 orang yang sesungguhnya menerima makanan. Dan masih ada sisanya 12 bakul. Nah saudara sekalian, ketika kemudian sesudah peristiwa 5 roti dan 2 ikan, saudara, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu mencari Tuhan Yesus karena ingin menjadikan dia sebagai raja. Kenapa saudara? Karena waktu itu mereka di bawah pemerintahan atau penjajahan Romawi. Dan mereka juga sama tertindas. Saudara, kemudian mereka mengharapkan adanya Mesias, adanya raja, adanya yang diurapi, yang bisa membebaskan mereka dari segala kesusahan. Maka kemudian ketika mereka melihat mujizat di mana Tuhan bisa membangkitkan orang yang mati kemudian bisa menjadi hidup, dia bisa mengadakan mujizat, memberikan kesembuhan, dia bahkan kemudian terakhir memberikan mujizat bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang dan masih ada sisanya. Nah saudara, kemudian dikatakan di dalam Injil Matius bahwa Tuhan Yesus itu pergi ke tempat yang sepi dan berdoa. Dia bersama-sama dengan muridnya. Murid-muridnya itu akan pergi, murid-muridnya disuruh mendahului. Dan Tuhan Yesus berada di atas gunung sendirian. Nah saudara sekalian, tetapi apa yang terjadi? Kira-kira pukul 3 pagi terjadilah angin sakal. Angin sakal itu angin yang tiba-tiba datang dan bisa membuat sebuah perahu itu tiba-tiba berbalik, dan kemudian orang-orang yang ada di dalam perahu bisa sangat mungkin celaka kalau tidak mati, ya. Nah saudara, tetapi apa yang terjadi pada saat itu, di tengah-tengah situasi saat itu, murid-murid tidak ada satupun yang ingat bahwa ada Tuhan Yesus di atas sana. Saudara, waktu itu dikatakan mereka itu kira-kira 1 sampai 2 mil jauhnya. Kira-kira mereka berada 1,5 sampai 3 kilometer dari jarak di mana Tuhan Yesus berada. Nah saudara, tetapi sesudah sekian banyak peristiwa, sesudah sekian banyak mujizat, apakah murid-muridnya menjadi bertambah imannya? Apakah murid-muridnya menjadi semakin mengenal siapa Yesus yang bersama-sama dengan mereka, yang menjadi guru mereka selama ini? Saudara sekalian, berapa lama kita mengikut Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Allah yang benar? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memahami siapa Allah yang seharusnya kita sembah dan bagaimana kita seharusnya memperlakukan Dia? Saudara, bukti bahwa kita mengenal Allah yang benar, yaitu tidak ada ilah lain di dalam hidup kita. Saudara, kita akan menyembah Allah kita dengan benar. Kita akan tahu bagaimana memperlakukan Dia. Saudara, Pendeta Eka Dharma Putra di dalam bukunya, apakah 10 perintah Allah itu dimuseumkan saja, ya. Saudara, di dalam bukunya Pendeta Eka Dharma Putra itu mengatakan demikian. Kita mungkin tidak menyembah ilah lain, tetapi cara berpikir politeistis telah merasuki dunia kekristenan, membuat orang-orang Kristen menerima paham lain seperti postmodernisme. Salah satunya adalah relativisme atau ada juga pragmatisme, ya. Nah saudara, paham relativisme ini menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang mutlak di dunia ini. Segala sesuatu itu bersifat relatif. Sesuatu yang mutlak adalah bahwa segala sesuatu itu bersifat relatif. Artinya tidak ada kebenaran yang mutlak juga. Padahal kita mengetahui bahwa segala kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Apa yang berasal dari Allah itu adalah pasti sesuatu yang benar. Tapi saudara, paham relativisme mengatakan apa? Tidak ada yang benar, semuanya relatif. Jadi saya bisa benar, kamu pun bisa benar. Nah saudara, parahnya paham relativisme ini juga merasuk dan merusak dunia kekristenan. Sehingga akhirnya beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa ada salah satu lembaga Kristen yang besar, yang kalau saya sebut namanya mungkin semua kita
tahu, ya itu lembaga apa? Saudara, mereka menuliskan surat secara terbuka bahwa mereka menerima adanya LGBT. Mereka menerima bahwa LGBT itu sesuatu yang sah dan wajar-wajar saja. Kenapa saudara? Karena tidak ada yang mutlak. Kamu bisa benar, saya juga bisa benar. Kamu salah dan saya juga bisa salah. Nah saudara, karena segala sesuatu itu bersifat relatif. Saudara, iblis itu begitu cerdik dan licik. Saya tidak mau menggunakan kata pintar, ya. Tetapi iblis itu cerdik dan licik, ya. Lebih tepatnya licik. Saudara, orang-orang Kristen itu tidak bisa dihancurkan ketika gereja dibakar. Orang-orang Kristen tidak bisa dihancurkan juga ketika orang-orang Kristen itu dianiaya. Saudara, kekristenan tidak bisa hancur ketika orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya itu dianiaya. Tetapi saudara, iblis tahu bagaimana cara yang baik, yang jitu untuk menghancurkan gereja. Saudara, dia masuk melalui pengajaran-pengajaran. Maka saudara, pengajaran yang salah ketika kita tidak sungguh-sungguh belajar siapa Allah yang benar, ketika kita malas belajar, malas menggali Alkitab, malas mempelajari kebenaran-kebenaran yang alkitabiah, saudara, itu adalah penyembahan ilah lain. Saudara, Pendeta Yakub Trihandoko mengutip dari kalimat di dalam buku Mengenal Yang Maha Kudus tulisan A.W. Tozer. Saudara, dia mengatakan apa? Bahwa ketika kita tidak mengenal Allah yang benar, ketika kita tidak mempelajari Allah mana yang benar, maka sesungguhnya itu adalah ilah lain di dalam hidup kita. Saudara sekalian, iblis itu begitu cerdik dan licik. Dia tidak menggoyahkan kita dengan membakar gedung gereja, dengan mengadakan kerusuhan-kerusuhan. Dia tidak menghancurkan kekristenan dengan cara menganiaya hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang percaya. Tapi dia hancurkan kekristenan melalui apa saudara? Dia masuk ke dalam pengajaran-pengajaran yang salah, yang kemudian merasuk dan merusak orang-orang Kristen dan gereja-gereja Tuhan. Maka saudara, penting sekali untuk kita sungguh-sungguh mengenal, memahami siapa Allah yang kita sembah. Saudara, ketika kita malas belajar tentang karya Allah, tentang siapa Allah yang benar di dalam hidup kita, saudara ingat sekali lagi bahwa itu adalah penyembahan ilah-ilah lain. Saudara, pengajaran ini bisa mengakibatkan perpecahan. Pengajaran yang salah bisa mengakibatkan perpecahan di dalam gereja. Bisa membuat orang semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari kebenaran, dan pada akhirnya meninggalkan gereja. Saudara, ada paham lain di dalam postmodernisme seperti pragmatisme. Saudara, orang-orang pragmatisme itu tidak mau peduli dengan mempelajari Alkitab. Bagi mereka lebih penting kita tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita tanpa dasar-dasar yang jelas dari Alkitab. Saudara, bagi mereka, bagi orang-orang postmodernisme, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini, bukan bagaimana kita mempelajari dengan sungguh-sungguh kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Maka saudara, spirit itulah yang kemudian juga, kalau kita melihat di dalam peristiwa reformasi 500 tahun lebih yang lalu, 1517, 31 Oktober, saudara, di sana dikatakan bahwa kita harus kembali kepada kebenaran Alkitab. Saudara, kalau kita menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar, maka kita juga sadar siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menempatkan Dia dan memperlakukan Dia sebagai yang tertinggi dan terutama dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bermain-main dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita tahu siapa Allah yang kita sembah, saudara, kita akan gentar menghadapi Dia. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-15, pasal yang ke-14 bagian terakhir, sesudah laut Teberau itu terbelah menjadi dua, dan kemudian bangsa Israel melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Firaun dan pasukannya dengan kereta kuda yang begitu gagah, mereka kemudian kembali ditenggelamkan oleh air laut Teberau itu, dan mereka menyaksikan bagaimana mereka selamat, dan peristiwa itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-14 kita akan membaca di sana. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, inilah sikap yang seharusnya ada atau terjadi, dan itu terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita tahu siapa Allah yang kita sembah, seharusnya kita menghadap
Dia dengan kegentaran. Ketika kita tahu siapa Allah yang kita sembah, kita tahu bagaimana kita memberikan persembahan yang benar. Ketika kita tahu siapa Allah yang kita sembah, kita tahu bagaimana kita menghormati hari Sabat, bagaimana kita menghormati nama Allah. Kita tidak akan sembarangan bicara menggunakan nama Allah, padahal hidup kita jauh daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, Calvin mengatakan demikian. Persoalan kekristenan saat ini bukan karena gereja tidak memiliki gedung atau karena tidak cukup uang dan fasilitas, dan juga bukan karena tidak punya tradisi. Persoalan terutama adalah orang yang mengaku Kristen tidak sungguh-sungguh menyerahkan dan mengorbankan hidupnya bagi Kristus. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan pengorbanan kita. Tetapi ketika kita tahu siapa Allah yang kita sembah, ketika kita tahu karyanya yang begitu besar di dalam hidup kita, dan tidak mungkin kita memperolehnya dari Allah yang lain, dengan cara yang lain. Bahkan ketika kita melakukan hukum Taurat sama yang sekecil-kecilnya, seperti orang Farisi dan ahli Taurat, saudara sekalian, semua itu tidak membawa kita kepada keselamatan dan hidup kekal. Tapi Calvin mengatakan, persoalan terutama adalah orang Kristen yang mengaku Kristen tidak sungguh-sungguh menyerahkan dan mengorbankan hidupnya bagi Kristus. Saudara, maksudnya adalah ketika kita tidak mempersembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak mempersembahkan waktu kita, uang kita, tenaga kita, hati kita dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saudara, sesungguhnya saat itu kita mungkin belum mengenal Allah yang benar di dalam hidup kita. Karena ketika kita sungguh-sungguh mengenalnya, kita pasti tidak akan bermain-main dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Maka saudara, hukum yang pertama sampai dengan ayatnya, hukum yang keempat. Saudara, di sana dikatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau mengenal Allah yang benar, maka tidak akan ada ilah lain di hadapan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita tidak akan menyembah yang lain selain kita hanya menyembah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih penting dan yang lebih berguna yang perlu kita sembah atau menjadi idola kita selain kita menyembah Tuhan yang benar. Kalau kita mengenal Allah yang benar, maka kita juga tidak mungkin menyebut namanya dengan sembarangan, tapi hidup kita jauh dari kebenaran. Dan kalau kita menyembah Allah yang benar, kalau kita mengenal Allah yang benar, maka kita juga tahu bagaimana kita harus hidup di dalam penyembahan kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Khususnya kita memperlakukan hari Sabat di dalam hidup kita. Nah saudara, saya tidak membahas satu persatu sekali lagi bagian ini. Tapi saudara, hari ini satu hal yang saya rindu kita bersama-sama merenungkan. Saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar? Saudara, jangan-jangan kita berkoar-koar bicara tentang Allah. Padahal ketika kita ditanya, sesungguhnya ketika kita memikirkan kembali hidup kita, saudara, ketika kita mengoreksi hidup kita satu persatu, saudara, sesungguhnya ternyata kita jauh dari Tuhan. Kita jauh daripada pengenalan akan Allah yang benar. Saudara sekalian, hukum Taurat diberikan bukan untuk mengekang kita, bukan untuk mengikat kita, bukan untuk memenjarakan kita. Hukum Taurat diberikan untuk menjadi patokan bagi kita bahwa ada banyak hal yang belum bisa kita capai, bahkan kita tidak bisa mencapainya, sehingga kita membutuhkan anugerah Allah. Maka saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar, kita juga akan rela melakukan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang Allah berikan di dalam hidup kita dengan rela dan dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Saudara, pertanyaan besar buat kita sepanjang hidup kita, hari lepas hari, ketika kita mengevaluasi hidup kita, saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar, dan itu terwujud melalui kehidupan kita yang memperlakukan Allah kita dengan benar, dengan semestinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mungkin kami sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, bahkan sejak di dalam kandungan kami sudah percaya kepada Tuhan, sudah menjadi orang-orang Kristen.
Kami sudah dibaptis, kami sudah melayani, bahkan kami juga sudah aktif di dalam berbagai aktivitas yang ada di gereja. Tetapi Tuhan, hari ini kembali kami rindu supaya Tuhan menjamah setiap hati kami. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengevaluasi diri dan hidup kami ya Tuhan. Sejauh mana kami sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menjadikan Engkau yang terutama. Sejauh mana kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau terus belajar tentang Engkau ya Tuhan. Supaya ketika kami belajar tentang Engkau, kami semakin benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan, memperlakukan Engkau dengan benar ya Tuhan, dan bukan seperti yang kami mau. Supaya ketika kami juga mengenal Engkau yang benar ya Tuhan, Allah yang benar, Allah yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa, maka kami juga rindu mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau tidak membutuhkan pengorbanan apapun dari kami, karena sesungguhnya Engkaulah yang berkorban bagi kami. Tetapi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami rindu bahwa kami juga belajar mempersembahkan yang terbaik. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, itu semua kami persembahkan, kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Engkau, ketika mereka bertemu dengan kami ya Tuhan, mereka boleh melihat Allah hidup di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam segala pergumulan yang ada ya Tuhan, kiranya Engkau juga membukakan jalan. Kami berdoa juga saat ini bersyukur untuk situasi negara kami ya Tuhan, di mana COVID juga sudah semakin menurun ya Tuhan. Orang-orang yang positif semakin menurun, orang-orang yang sembuh juga semakin banyak, dan juga yang meninggal juga semakin sedikit ya Tuhan. Kami berdoa biarlah situasi ini juga boleh terus-menerus terjadi di dalam negara kami, bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami supaya bisa mengatasi situasi COVID ini dengan baik, sehingga negara kami juga boleh dipulihkan, baik dalam ekonomi, stabilitas politik, dan juga di dalam segala hal ya Tuhan. Kesehatan masyarakat juga bisa tercapai dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk majelis hamba Tuhan di gereja ini. Tuhan juga memberkati mereka, hal-hal yang harus mereka putuskan ya Tuhan, ketika mereka juga harus menentukan kebijakan-kebijakan bagi gereja kami untuk perbaikan-perbaikan ataupun juga untuk segala sesuatu perkembangan yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap majelis bersama dengan hamba Tuhan untuk boleh memutuskan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga secara khusus saat ini menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam pergumulan kesehatan. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka melalui obat, melalui perawatan, melalui istirahat, melalui segala sesuatu yang mereka lakukan. Biarlah mereka boleh diberikan kesembuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan saat ini menyerahkan untuk saudara-saudara kami, khususnya mereka yang lanjut usia. Tuhan, di dalam keterbatasan mereka untuk bisa beraktivitas, dan juga khususnya di tengah COVID ini ya Tuhan, ketika aktivitas mereka juga begitu dibatasi. Kiranya Tuhan juga menghiburkan dan menguatkan setiap opa-oma, setiap mereka yang saat ini juga di dalam usia yang lanjut, supaya mereka juga tetap dihibur dan dikuatkan ya Tuhan, sekalipun mereka mungkin secara sosial terpisah dari banyak orang lain ya Tuhan. Mereka juga tidak bisa bertemu dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan di gereja. Tuhan kiranya memberikan sukacita bagi mama opa, bagi rekan-rekan yang lansia yang ada di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan gereja Tuhan, kami serahkan segala hal yang harus dijalankan ya Tuhan, untuk rencana-rencana ke depan, secara khusus juga untuk mungkin memulai kembali ibadah onsite ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberikan hikmat bagi majelis dan hamba Tuhan untuk bisa menentukan semuanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat. Kita mengaku pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Menjalani kehidupan di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini tidaklah mudah. Apakah atau siapakah yang menjadi harapan kita? Harta kita, jabatan kita, usaha kita, kekayaan kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin rekan-rekan kita? Saya yakin itu semua tidak bisa menjadi harapan kita ya. Hanya Allah lah satu-satunya Allah yang bisa menjadi dasar dan harapan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia sudah menunjukkan kasih setianya dari generasi ke generasi, keturunan ke keturunan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang senantiasa bersama dengan kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan Dia berkata di dalam kitab Roma bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Baik itu ketelanjangan, baik itu penderitaan, baik itu sakit penyakit, bahkan maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Mari jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Bapa Kau Setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau Mari jemaat sekalian, kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menyatakan diri-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah diinkarnasi ke dalam dunia. Kami mengucap syukur Bapa untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya di pagi hari ini, kami boleh mengadakan ibadah bersama-sama dengan rekan kami Tuhan, meskipun ibadah kami dilakukan secara online. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kami, yang mengajarkan kami Tuhan sungguh-sungguh bahwa Engkaulah Tuhan yang telah menjadikan kami, dan kami harus menyembah Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang telah menembus kami, menyelamatkan diri kami. Biarlah kami boleh menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami, dan menjadikan Engkau yang terutama dan pertama di dalam aspek hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk berbagian dan memberikan sebagian dari apa yang kita dari Tuhan. Kami percaya Tuhan semua hal yang kami miliki adalah titipan dari Tuhan, dan kami adalah penata-penata yang harus berjalan dengan bijaksana. Berkati Tuhan sekiranya setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan kiranya apa Tuhan kuduskan uang yang sudah dikumpulkan ini, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan, boleh dipakai di dalam dan melalui gereja-Mu berikan tangan untuk kebahagiaan untuk hidup kami. Dan juga teringat Tuhan karena kondisi pandemi seperti ini tidak mudah Tuhan, begitu banyak rekan-rekan kami yang bergumul mungkin di dalam masalah pekerjaan, bergumul di dalam masalah ekonomi, bergumul di dalam masalah kesehatan, dan bergumul di dalam hal yang lainnya. Kami berdoa Bapak kiranya Engkau akan menolong, mengasihi, memberikan jalan keluar dengan setiap pergumulan yang kami alami. Khususnya Tuhan, mungkin ada di antara rekan-rekan kami yang ikut saat ini terpapar virus COVID-19. Kami berdoa Bapak kiranya tangan kasih-Mu yang adalah dokter yang ajaib, tabib yang agung, yang berjamaah menyembuhkan, menolong setiap saudara-saudari kami yang terpapar sehingga boleh kembali pulih dan sehat sampai setiap malam. Kalau mungkin ada juga saudara atau keluarga dari jemaat kami yang kehilangan anggota keluarga atau saudara karena COVID, Tuhan kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan, pengharapan, hiburan di tengah segala duka mereka, dan mereka terus-menerus berdoa pada Tuhan dengan kepercayaan bahwa suatu saat kami akan bertemu kembali Tuhan dengan orang yang kami kasihi bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa kiranya Tuhan kasih-Mu yang akan selalu menuntun hidup menyertai kami dalam kehidupan kami sehari demi sehari, dan kami terus-menerus mengarahkan hati pikiran kami supaya semuanya serupa dengan Tuhan yang menjadi suami hidup. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bersama hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih apa yang begitu sengaja, apa yang dapat ku bersemangat, berikanlah yang kaya. Lagu kemuliaan
Mari kita bersama-sama kembali menjalani kehidupan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kiranya kasih dan penebusan dari Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan kiranya penghiburan, topangan dan juga kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita sekalian, membuat kita juga semakin mengasihi Tuhan kita, mengenal Allah kita, dan menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup kita. Amin. Ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku
dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu,